Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita lagi live ya di di Telegram Trading Tanpa Baper di tanggal 15 September ya, 15 September 2025 di hari Senin di jam 8.38 malam, teman-teman ya. Jadi selamat malam teman-teman semua. Kita akan membahas market teman-teman ya, update aja gitu ya, update daripada update kita yang live sebelumnya gitu ya. Kita barusan di hari apa ya? Saya lupa, di hari Kamis ya, teman-teman. Kita di hari Kamis kita ada live TikTok, teman-teman ya. Kemarin kita ada live TikTok, kita ada training mingguan gitu ya. Training mingguan. Nah, di situ kita ada 3 trade lah ya yang kita mau ambil, tapi ternyata ya hasilnya kurang memuaskan, teman-teman ya. Ada yang sempat running 1,5 tapi dia balik lagi gitu ya, balik lagi kena BEP. AEVO dia SL-nya minus 1 R, lalu Cudis nggak dapat ya, dia sudah keburu terbang duluan, teman-teman ya. Nah, hari ini tema pembahasan kita sederhana, teman-teman ya. Tema pembahasannya sederhana. Kita tentu market update seperti biasa. Lalu temanya adalah katanya top cycle. Ya, kata saya ya. Saya pernah kasih tahu ke teman-teman katanya top cycle. Kok beberapa waktu belakang nih malah alt season, teman-teman ya. Agak aneh ya, teman-teman ya. Nah, tapi ya sebenarnya sih mungkin ya, saya kalau ada yang berpikir seperti itu gitu ya, ada yang berpikir seperti itu, mungkin kalian tidak mengikuti TTB secara 100%, teman-teman ya. Nah, karena kenapa, teman-teman? Karena banyak banget ya sebenarnya di video-video yang lalu itu aku banyak banget memberikan notes kepada teman-teman gitu ya, notes kepada teman-teman, walaupun aku bilang ada potensi daripada top cycle dari Bitcoin di mana waktu itu 120 ribuan, sekarang pun juga masih di harga 115 ribu, teman-teman ya, masih di 115 ribu. Jadi sebenarnya kalau dibilang top cycle sekarang tuh masih di posisinya udah mulai turun ya, udah mulai turun. Cuman memang di dalam saat itu kita lihat ya memang ada potensi untuk alt season gitu ya. Kenapa bisa ada potensi untuk alt season? Ya sederhana, karena kita lihat Bitcoin dominance juga mengalami penurunan dan itu juga sudah kita percaya dari ya beberapa bulan lalu ya, teman-teman ya, dari beberapa bulan lalu kita sudah mulai percaya bahwa memang harusnya ujung-ujungnya Bitcoin dominance itu akan mengalami penurunan. Teman-teman bisa cek juga ya di TikTok kita, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum follow TTB, kita ada banyak banget teman-teman yang chat platform-platform yang teman-teman bisa temukan TTB. Yang pertama, teman-teman bisa dari Telegram ini ya. Telegram ini di Crypto TTB, teman-teman bisa cari, atau lewat teman-teman yang lagi join lewat video ini boleh cek link di deskripsi. Juga teman-teman yang belum tahu kalau kita ada TikTok, nah ini ada TikTok juga, cari aja Trading Tanpa Baper. Satu lagi kita ada di YouTube, teman-teman. Nah, untuk yang di YouTube ini kita hanya recording berupa live-live seperti ini, teman-teman ya. Jadi live market update semua akan recording dan kita masukkan ke YouTube, teman-teman ya. Kita masuk ke YouTube supaya teman-teman yang ketinggalan itu bisa mengaksesnya kembali. Nah, makanya kalau teman-teman yang ketinggalan ya gitu ya, boleh dicek satu persatu ya video-video yang teman-teman mau ketahui gitu ya, karena di sana ada judul-judulnya, teman-teman tinggal lihat aja gitu ya. Ini makro market update-nya di sini ada gue sampaikan tuh terakhir ya. Nah, sekarang slow market momentum. Nah, di sana sempat ada kesalahan, teman-teman ya, sempat kita bisa ngomong kita salah, teman-teman, karena di slow market momentum itu gue bilang harusnya Bitcoin tidak akan melewati gitu ya. Jadi di sana gue bilang Bitcoin harusnya tidak bisa, atau harusnya akan berhenti di 112 ribu, tapi ternyata Bitcoin justru mengalami kenaikan lanjutan ya. Nah, kenaikan lanjutan ini sempat gue update juga ya, waktu itu gue bilang harusnya Bitcoin soon or later akan break ke 114 ribu, dan ternyata benar, ternyata naiknya bahkan sampai 116 ribu. Nah, kira-kira ini Bitcoin sebenarnya arahnya mau kemana nih, gitu kan? Arahnya selanjutnya mau kemana? Nah, kita akan mulai membahas untuk si Bitcoin ini, teman-teman ya. Nah, pertama kita mungkin gue akan coba hapus dulu semuanya gitu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu dari time frame yang besar. Pertama kita akan coba buka dari time frame monthly, teman-teman ya. Nah, ingat kalau dari time frame monthly gitu ya, ini kita sudah di pertengahan bulan. Pertengahan bulan kita belum mendapatkan closing daripada monthly di bulan September. Jadi secara official sebenarnya kita belum tahu closingnya ini bakal closing merah atau closingnya tetap hijau gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk turun lagi. Jadi untuk monthly kita masih bisa wait and see, teman-teman ya. Wait and see, dan kalau kita perhatikan pun rejection itu sudah terjadi sejak bulan Agustus ya. Nah, pertama kalau kita turun lagi dari kedua kalau kita turun lagi ke weekly. Nah, di posisi weekly saat ini kita sebenarnya lagi berada pada fair value gap, teman-teman ya. Fair value gap yang cukup jelas, fair value gap bearish. Nah, kali ini kita belum berhasil untuk plus di atasnya. Jadi, dalam hal ini kalau kita perhatikan Bitcoin at any time gitu ya, di dalam minggu ini itu harusnya bisa mengalami pergerakan turun ya. Nah,
Yang teman-teman perlu notice adalah pergerakan hari ini. Cukup menarik, teman-teman. Jadi, pergerakan hari ini, teman-teman, kita itu baru saja mengambil yang namanya previous week high. Jadi, high yang sebelumnya terbentuk di 8 September, candle weekly 8 September, itu sudah diambil dan langsung terjadi rejection. Rejectionnya di mana kok? Nih, kalian bisa perhatikan di daily ya. Di daily, teman-teman bisa memperhatikan bahwa, oh, ini ada rejection yang cukup kuat. Ya, ini masih berjalan teman-teman ya, masih berjalan nih untuk candlestick daripada Bitcoin di daily-nya. Ya, kita belum tahu nih closing-nya di mana. Bisa jadi closing-nya lebih junam ke bawah lagi, teman-teman ya. Nah, di situ gue ada memberikan satu teman-teman gambaran sih di lower time frame update-nya gitu ya. BTC kalau gue bilang di lower time frame update ada kemungkinan untuk turun at least ke 113.000. Nah, saya akan jelaskan kira-kira apa sih alasan Bitcoin itu bisa ke 113.000. Nah, pertama teman-teman juga harus tahu ya, kalau kita lihat berdasarkan daily chart aja, daily chart udah dengan sangat jelas ya. Sebelumnya kita higher high, kita sekarang lagi lower low. Nah, ini kita lagi dalam pembentukan potensi di mana kita membentuk yang namanya lower low, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan secara swing yang terakhir, kita bisa melihat teman-teman bahwa kita current condition itu kita lagi berada di pertengahannya atau Fibonacci 0,5. Nah, makanya area ini tuh mungkin menjadi salah satu area yang cukup kuat ya untuk Bitcoin tertahan resistannya. Ya, nah kalau kita turunkan lagi teman-teman, kita turunkan lagi kurang lebih ke one hour chart. Nah, di one hour chart ini baru saja gitu ya secara fresh kita melihat bahwa Bitcoin itu mengalami yang namanya change of character, teman-teman. Ya, nah maka dari titik sini sebenarnya gue bisa bilang teman-teman ya, untuk saat ini Bitcoin ya, untuk saat ini Bitcoin itu ada kemungkinan high yang berada di 116.500 harusnya tidak dapat tercapai kembali. Ya, harusnya tidak dapat tercapai kembali karena kita sudah mengalami yang namanya change of character. Change of character itu apa kok? Jadi yang sebelumnya kalau kita perhatikan gitu ya, one hour time frame-nya dia bullish, naik terus sampai suatu saat dia masih higher high, tahu-tahu sekarang dia udah lower low. Ya, dan ini terjadi di hari Senin, volume lumayan besar, maka ada kemungkinan kalaupun dia naik nanti ujungnya dia akan turun lagi. Nah, kira-kira kemana nih untuk si Bitcoin kok terdekat? Nah, kita bisa lihat teman-teman 113.000. Kenapa gue bilang 113.000? Nah, aku mungkin mau kasih teman-teman sedikit gambaran dulu gitu ya, gambaran dulu daripada structure yang terjadi dari sejak Bitcoin di tanggal 1 September 2025 ya. Nah, di 1 September 2025 kita bisa melihat ya Bitcoin itu bergerak naik, turun, naik, konsolidasi, konsolidasi sampai kita akhirnya mendapatkan low kurang lebih di sini. Ya, bukan di sini teman-teman, tapi di sini. Ya, nah nanti saya akan jelaskan kenapa low-nya di sana, teman-teman ya. Nah, lalu dia mengalami kenaikan kembali. Oke, maka kita bisa menandain bahwa swing terakhir kita adalah di bagian sini. Oke, swing high sudah terambil liquidity ya, jadi liquidity ya teman-teman bisa lihat ini jadi rejection yang berbentuk ada bearish engulfing diikuti dengan bearish engulfing. Nah maka dari titik sini ada kemungkinan untuk retracement ke bawah. Ke bawahnya kemana? Nah berarti kan sederhana teman-teman. Kalau kita turun ke dalam time frame 1 hour, berarti kita tinggal mengambil swing terbawah ini sampai yang paling atas. Kita bisa melihat bahwa inilah Fibonacci-nya. Ya, ini Fibonacci. Nah, teman-teman bisa tahu ya, kalau kita ngomong Fibonacci 0,5 ke bawah itu adalah harga termurah. Nah, kita bisa melihat di sini, tepat di 0,5 itu adalah area 113.000, teman-teman. Ya, nah di sini pula terdapat yang namanya terdapat yang namanya trendline liquidity atau biasanya orang ngomong sebagai retail liquidity, teman-teman ya. Nah, ini adalah target kurang lebih big money kalau mau melakukan penurunan ada kemungkinan dia bisa turun sampai ke sana. At least saat ini, teman-teman ya. 113.000-an, teman-teman. Nah, di bawah sana nanti kita akan menemukan banyak order block, teman-teman ya. Ada order block, ada inverse fair value gap, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi, ada area-area yang harusnya di bagian bawah sini itu banyak banget pertahanannya. Jadi, so at least untuk saat ini short term aku bisa ngomong Bitcoin itu ujungnya akan turun ke 113.000. Terserah mau pergerakannya seperti apa, teman-teman ya. Mau dia naik dulu kayak mau dia langsung turun 113.000 itu kemungkinan besar akan tercapai daripada si Bitcoin. Oke. Nah, kita bisa lihat juga ya, kenapa sih gua ngambil swingnya itu di sini gitu ya. Nggak usah diajarin lah ya, tapi ya teman-teman ya. Tapi pada dasarnya saya melihat ini adalah dulunya teman-teman, dulunya ini merupakan CHOCH yang fake teman-teman ya.
CHO-CH yang fake. Makanya kenapa gue mengambil swing itu dari sana. Ya, itu secara teoritis teman-teman silakan bisa cari dimanapun ya. Banyak Google-Google yang menjelaskan terhadap pergerakan itu. Oke, nah sekarang kita tinggal lihat lower time frame-nya kurang lebih seperti apa teman-teman. Nah, pada perspektif lower time frame teman-teman ya, pada perspektif lower time frame, saat ini kita melihat bahwa kalau di 1 hour ya, kalau di 1 hour kita melihatnya bahwa di sini terdapat fair value gap terdekat teman-teman ya. Nah, maka dari titik sini aku bisa ngomong mungkin Bitcoin at least cuma naik ke sini untuk dia mengalami penurunan kembali. Ya, nah di atas ini agak unfavorable ya teman-teman ya, agak unfavorable. Walaupun sih kita bisa melihat sebenarnya ini ada resisten juga, tapi di bawah pun juga ini resistennya itu baru saja di breakdown juga teman-teman. Ya, sorry, supportnya baru saja di breakdown dan ini menjadi resisten yang sekarang bentuknya adalah fair value gap. Oke, nah jadi sebenarnya dari titik ini harusnya Bitcoin akan mengalami penurunan. Oke, itu akan melanjutkan mengalami penurunan dan aku tidak tahu apakah akan lanjut langsung ke bawah atau tidak, teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kira-kira weekly-nya ini akan kehilangan tidak body candle-nya. Jadi kalau misalnya aku mau ngomong Bitcoin akan turun jauh ke bawah sampai ke 105.000, saat ini aku baru bisa ngomong kalau dia berhasil close at least di bawah 111.000. Ya, untuk kita mengkonfirmasi bahwa bullish ini lemah gitu ya. Jadi saya butuh konfirmasi untuk bullishnya ini lemah. Ya, so kita nanti tinggal perlu update teman-teman ya. Tapi pada dasarnya kalau menurut daripada 1 hour time frame harusnya sih even dia nanti turun, dia harusnya akan at least sideways dulu di sini teman-teman. Sekitar 112 ribuan. Nah, tapi kok, nah ini pertanyaan orang-orang nih. Tapi kok gitu kan? Tapi bang, tapi kan bentar lagi mau cut rate, ya kan? Aku lupa tanggal berapa, tapi kalau saya tidak salah ingat harusnya tanggal 17 September. Nah, tapi mau cut rate kok. Tapi mau cut rate ini gimana kok? Nah, ini kembali lagi ke prinsip kalau teman-teman mau percaya trading tanpa baper, maka kepercayaan saya adalah, teman-teman, kepercayaan saya adalah price action discount everything, ya, price action discount everything. Oke, karena mau orang ngomong mau ada suku bunga turun kek, segala macam kek. Nah, pertanyaan besarnya kenapa dari kemarin kok masih sideways aja Bitcoin-nya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari ETF juga banyak outflow teman-teman ya. Oke, so dari berdasarkan menurut saya sih mungkin ya cut rate ini paling-paling hanya membuat dia volatilitasnya menjadi lumayan tinggi. Nah, kalau sampai ternyata tidak cut rate, berarti sudah terjawab daripada price action-nya, teman-teman ya. Karena di atas ini sudah mulai ada big money yang distribusi, teman-teman ya. Nah, itulah kenapa saya tidak terlalu peduli ya mau hasilnya apa gitu ya. Nah, saya lebih peduli terhadap pergerakan daripada price action, teman-teman ya. Jadi kalau price action-nya menunjukkan turun, ya udah turun aja gitu ya. Bisa juga terjadi ternyata pas di sebelum cut rate dia masuk ke sini, tiba-tiba dia naik lagi. Bisa banget teman-teman. Nah, setelah dia naik lagi, nah nanti kita tinggal update gitu ya pergerakannya kurang lebih seperti apa. Nah, makanya kalau teman-teman mau dapat update-nya yang lebih cepat, teman-teman silakan yang lagi nonton lewat YouTube langsung join kita lewat link di deskripsi supaya teman-teman nanti bisa lihat di Telegram ya. Teman-teman silakan aktifkan notifikasinya di channel Telegram Trading Tanpa Baper Crypto. Di sini gue sering sekali memberikan update-update untuk jangka pendeknya, teman-teman ya. Oke, so itu yang mau gue sampaikan. Nah, pertanyaan kedua, gitu ya. Ini tema kedua kita, tema kedua hari ini, teman-teman. Nah, kok top cycle kok malah all season gitu kan? Top cycle udah pasti ya, masih top cycle, nah, kalau kita ngomong. Tapi kok malah all season? Nah, seperti yang pernah kita sampaikan ya, teman-teman ya, itu mungkin salah satu alasan total 3 kenapa bisa perform gitu ya. Nah, kan di sini beberapa waktu yang lalu teman-teman, beberapa waktu yang lalu di sana aku pernah informasikan ke teman-teman total 3 gitu ya, total 3 dari sekian banyak gitu ya. Ini tanggal 2 Agustus teman-teman. Tanggal 2 Agustus ya, saya beri kesimpulan akumulasi altcoins yang murah dengan narasi dan momentum yang masih oke. Coba kalau teman-teman coba akumulasi deh dari 2 Agustus, saya mungkin tidak percaya kalau teman-teman rugi ya. Saya tidak percaya kalau teman-teman rugi kalau belinya altcoins ya, bukan beli Bitcoin ya. Nah, karena dari situ saya pernah memberikan analisanya teman-teman. Memang total 3 itu berpotensi untuk at least melewati 1,13 triliun. Nah, ternyata kita bisa lihat sekarang 1,13 triliun itu targetnya sudah tercapai
dan terjadi pembalikan arah, teman-teman. Nah, dari sini sih saya belum bisa ngomong, teman-teman. Saya belum bisa ngomong apakah all season sudah selesai atau belum. Tapi kalau ngomongin target, kalau kita ngomongin target, menurut saya pribadi harusnya ini sudah capai targetnya. Ya, nah terserah dia nanti mau bikin double top dulu, kek mau bikin head and shoulder, kek ujungnya harusnya kalau targetnya sudah capai, minimal dia akan mencari area-area yang selanjutnya, ya. Nah, even kalau teman-teman bisa lihat ya, ini semua pergerakannya adalah bullish, teman-teman. Nah, sekarang di kondisi ini hampir mirip seperti Bitcoin, teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat apa? Kalau kita lihat dari cycle sebelumnya itu per hitungan hari aja kenaikannya itu lumayan signifikan, naik signifikan. Yang ini naik signifikan. Nah, total 3, teman-teman perhatikan total 3. Ketika dia mau naik untuk membentuk all time high, aduh lambatnya minta ampun, teman-teman. Walaupun sih pelan-pelan tetap hijau terus ya. Nah, bahkan kalau kita lihat di bawah sini itu banyak sekali retail liquidity, teman-teman. Atau kalau kita ngomong itu sebagai trendline liquidity. Ya, nah dari titik sini itu nanti ujung-ujungnya ya harusnya itu akan ada pergerakan seperti ini, tiba-tiba dikasih rebound dikit, jurnal ke bawah dia ya, jurnal ke bawah mungkin bisa balik lagi ke bawah 1 triliun, teman-teman. Nah, aku sih belum pernah ngecek ya chart total seperti apa. Dan di chart total aku pernah ngomong ada kemungkinan sampai ke 4,4 triliun. Nah, cuma kalau kita lihat di sini sih, ya ini sekarang dia baru react juga dari liquidity terdekat ya. Belum ada sih pembentukan yang cukup kuat daripada si total, tapi kalau dari lower time frame-nya hampir mirip seperti si Bitcoin, ini adalah area harusnya di mana dia bisa mengalami penurunan. Kita bisa lihat juga lower time frame sudah mengalami lower low, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu daripada updates-nya, teman-teman. Jadi kalau ditanya, kok, lu masih ada yang bullish nggak kok? Misalnya katakan BNB sampai 1.200 gitu. 1.000. Misal katakan teman-teman tanya gue Doge sampai 0,5 gitu ya. Ethereum sampai 5.500 gitu ya. Solana sampai all time high ya, Solana sampai all time high. Hyperliquid sampai 60 misalnya gitu kan. XRP sampai 3, sampai $4 gitu ya, sampai $4. Nah, maka gue akan jawab angkat tangan dan gue akan jawab semuanya tidak gitu ya. Semuanya tidak karena mungkin salah satunya saya bisa ngomong agak susah sekarang untuk mencari big caps yang murah, rata-rata sudah tercapai target-target areanya. Terakhir yang perform itu adalah si AVAX ya, yang terakhir paling perform itu adalah si AVAX. Yang pertama awal-awal itu ada Link kemarin ya. Yang agak terakhir sebelum AVAX itu ada Solana gitu ya. Sebelum Solana ada BNB dan Mental gitu ya. BNB dan Mental. Dan juga baru-baru di weekend kemarin ada Doge teman-teman ya. Di weekend kemarin barengan sama si AVAX itu ada Doge. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya ini sudah bagi-bagi duit nih ya. Big money sudah pada bagi-bagi duit ya. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal balik ke kalian. Big money sudah kasih kalian bagi-bagi duit nih atau kasih kalian kesempatan buat exit yang nyangkut ya. Nah, pertanyaannya saya akan balikan ke kalian. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Oke, sudah dibagi duit nih ya, bagi duit. Kalau duit sudah dibagi mau diambil atau dibiarkan teman-teman? Atau diliatin aja? Atau di take picture aja? Nah, ya itu akan balik ke psikologis kalian kira-kira di market kan seperti apa teman-teman ya. Nah, makanya ingat sekali lagi kalau kita lihat ya dari cycle-nya tahun ini adalah kemungkinan bisa menjadi tahun terakhir daripada market crypto bullish cycle teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah masih boleh beli nggak bang? Masih boleh akumulasi nggak bang? Ya, mungkin jawabannya sekarang tidak ada lagi indikator ya, tidak ada lagi indikator yang memberikan saya keamanan atau kenyamanan bahwa saya bisa ngomong bisa melanjutkan kenaikan ya. Yang bisa saya ngomong adalah justru harusnya semuanya targetnya sudah terkena ya. Nah, ini tinggal siap-siap lagi kapan semua market itu siap untuk merah. Nah, per hari ini sebenarnya udah mulai merah ya. Per hari ini sudah mulai merah, tapi saya belum bisa ngomong bahwa ini merah yang akan dalam-dalam banget ya. Tapi tetap teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mulai mencari posisi. Mencari posisi seperti apa kok? Contoh ya, salah satu koin yang kemarin tuh sempat lebih duluan gitu ya. Dia lebih duluan daripada koin-koin lain, lebih duluan daripada koin-koin lain. Nah, salah satunya adalah Farcoin, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada double top. Nah, siap-siap lah teman-teman ya.
Oke, so sampai di sini untuk update malam ini untuk market kripto sudah hampir 20 menit ya. Semoga teman-teman cukup bermanfaat untuk yang gua bagikan hari ini. Tentu disclaimer on teman-teman ya, semua yang gua sampaikan itu not financial advice. Semua udah gua tuliskan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman yang nanti mau bertanya join-join aja Telegram kita, dan teman-teman jangan lupa subscribe juga ya, subscribe juga YouTube kita kalau teman-teman suka video-video dan live-live seperti ini teman-teman. Akhir kata, thank you dan see you on trading tanpa baper. Bye bye teman-teman. Thank you.